Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Halo, salam jumpa sahabat. Senang sekali saya Rano Prastia kembali hadir dengan menghadirkan berbagai informasi di Jawa Timur. Semua yang kami rangkum dalam program Buletin Jawa Timur. Edisi hari ini Senin 8 Maret 2021. Kita menuju ke informasi pertama. Ada Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Jelang Ramadan, Bupati Sidoarjo di webinar sosialisasi vaksin COVID-19 minta protokol kesehatan dimasifkan. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sidoarjo memfasilitasi kegiatan sosialisasi vaksinasi COVID-19 secara virtual. Pada Jumat 5 Maret, di awal sosialisasi, Dr. Gigi Safsatria Warman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menyampaikan, sampai sejauh ini jumlah vaksin COVID-19 yang diterima Kabupaten Sidoarjo pada tahap 1 lebih dari 17.000 vial, sementara di tahap 2 lebih dari 46.000 vial vaksin COVID-19. Perlu kami laporkan Pak Bupati bahwa jumlah vaksin yang diterima di Kabupaten Sidoarjo pada tahap 1 sebanyak 17.960 vial single dose dan sudah disuntikan sebanyak 17.100. Ahmad Mudlor Ali, Bupati Sidoarjo yang membuka sosialisasi ini bilang, protokol kesehatan prokes perlu lebih ditingkatkan lagi, mengingat sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Intervensi protokol kesehatan yang harus kita lakukan harus lebih dimasifkan lagi, karena sebentar lagi kita akan Ramadan. Akan banyak masyarakat berkerumun, misalkan di masjid, di musola, dan sebagainya. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Menuju ke Suara Sampang, ada Ira Widyastuti. Antusiasme peserta jalani karantina dalam seleksi Putri Madura 2021. Seleksi putri cilik dan remaja menuju puncak. Puluhan peserta menjalani karantina secara antusias. Hari ini peserta akan melanjutkan ke Grand Final. Kreatif Event Rizky Nur Pradana S menyampaikan sebanyak 40 peserta mengikuti karantina selama 2 hari. Pada hari pertama diisi dengan latihan koreografi, opening dance, sasing seremoni dan gala dinner serta penampilan bakat finalis Putri Madura 2021. Karantina hari kedua diisi dengan beberapa materi untuk meningkatkan pengetahuan finalis Putri Madura 2021. Materi pertama yakni public speaking, kedua materi personal branding, ketiga, materi tentang wawasan pariwisata, budaya, dan sosial. Lalu materi keempat disampaikan perwakilan Kacong Ceping Sampang. Rizky menuturkan panitia selektif dalam memilih peserta yang akan dinobatkan sebagai Putri Cilik dan Remaja Madura 2021. Panitia akan menentukan 5 finalis untuk dinobatkan sebagai winner Putri Cilik dan Remaja bidang kebudayaan, pendidikan, pariwisata, dan lingkungan. Selain itu, salah satu finalis dari masing-masing kategori akan dinobatkan sebagai Putri Cilik Madura 2021 dan Remaja Madura 2021. Dari Sampang, Ira Widyastuti melaporkan. Beralih ke LPPL Suara Gresik, ada Isyatun Hania, Pemkab Gresik, kembali lakukan vaksinasi COVID-19 untuk 1.200 kiai dan imam masjid di Gresik. Sahabat, dalam mengusung program Nawakarsa 99 Hari Bupati dan Wakil Bupati Gresik, vaksinasi COVID-19 kembali dilakukan untuk 1.200 kiai dan imam masjid di Gresik. Berlangsung pada hari Sabtu 6 Maret 2021 di kantor Bupati Gresik, pelaksanaan vaksinasi tampak dihadiri oleh Haji Aminatun Habibah selaku Wakil Bupati Gresik, AKBP Arif Fitrianto selaku Kapolres Gresik, Letkol Infantri Taufik Ismail selaku Dandim 0817 Gresik, Kyai Haji Mansur Sodik selaku Ketua MUI Gresik, Markus Firdaus selaku Kepala Kemenak Gresik, serta beberapa perwakilan OPD Gresik lainnya. Harapannya, vaksinasi untuk para kiai dan imam masjid ini bisa lebih mengoptimalkan peribadatan saat bulan Ramadan nanti dan juga dapat memberikan rasa aman kepada para jamaah dan tidak merasa ragu untuk beribadah di masjid saat Ramadan. Untuk lebih mempercepat vaksinasi di Gresik, Bumin Wakil Bupati juga mencanangkan 1.000 orang vaksinator yang akan melaksanakan tugas vaksinasi di seluruh Kabupaten Gresik. Selain itu, Wakil Bupati juga mencanangkan 200 tempat fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di seluruh Kabupaten Gresik untuk melaksanakan vaksinasi. Saya Syatun Hania dari Suara Gresik melaporkan. Menuju ke Suara Kota Probolinggo, ada Vivi Agustiani, Hartono, jabat Kajari Kota Probolinggo,
Yeni Puspita jadi Aswas Kejati Bengkulu. Jumat siang kemarin, di Aula Kejari Jalan Mastrip digelar pisah sambut untuk Yeni Puspita kepada Hartono yang dihadiri oleh Wali Kota Habib Hadi Jainal Abidin, Kapolres Probolinggo Kota AKBP RM Jauhari, dan Dem 0820 Letkol Infantri Imam Wibowo, anggota Forkopimda, Sekda Dr. Gigi Nini Irawibawati, Kepala Perangkat Daerah, dan BUMN BUMD. Setelah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sejak 26 Desember 2019 lalu, Yeni Puspita kini mendapatkan jabatan promosi sebagai Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Saat ini, Kejari Kota Probolinggo dinahkodai oleh Hartono, mantan Kajari Kota Waringin Timur. Sementara itu, pejabat baru Kajari Kota Probolinggo Hartono berharap bisa membangun Kota Probolinggo lebih maju dan bisa meneruskan kepemimpinan Kajari Yeni Puspita di Kota Probolinggo. Tentunya dalam acara pisah sambut ini, kenangan di tahun 2020 bersama Ibu Yeni, Kejaksaan Kota Probolinggo, tadi sudah disampaikan banyak lika-liku, banyak tantangan, memang harus sulit-sulit dulu, tapi alhamdulillah bisa dilalui dengan baik berkat koordinasi dan kerjasama yang bagus bersama Forkopimda semuanya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melangkah lebih baik lagi, lebih cepat lagi, sehingga kita bisa melakukan yang terbaik untuk Kota Probolinggo tercinta. Kepada Kajari Hartono, Wali Kota berharap ada kebersamaan dalam melakukan pencegahan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk Kota Probolinggo yang lebih baik lagi. Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo. Dari Suara Ngawi ada Akmal Mustafa, kurangi penggunaan pupuk kimia. Pemkab Ngawi luncurkan program Desa Organik. Ketergantungan pemakaian pupuk kimia untuk lahan pertanian di Kabupaten Ngawi diharapkan bisa menurun. Tujuan dibentuknya Desa Organik untuk mengajak para petani menjaga kualitas tanah dengan menggunakan pupuk organik. Dan sebagai embrio, ada 15 desa yang dijadikan desa organik yang nantinya di setiap musim tanam bertambah 2 desa sampai akhirnya seluruh desa mendukung program Desa Organik. Ini seperti yang dikatakan Onianwar Bupati Ngawi saat launching Desa Organik. Setelah 15 desa ini memberikan testimoni, kemudian cara-cara, trik-trik dan seterusnya, diharapkan seluruh desa di Kabupaten Ngawi ini juga akan ikut pada kegiatan organik. Kemudian kita harapkan per kecamatan ada 2 desa tambahan setelah 15 desa ini. Oni juga mengatakan dengan desa organik diharapkan bisa menghasilkan komoditas berkualitas dan sehat dikonsumsi masyarakat karena komoditas tersebut mempunyai segmen dan peluang pasar yang sangat bagus. Saya Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Sahabat, sembari gowes pagi, Wali Kota resmikan program 5.000 sunat gratis di Kajibani. Selengkapnya ada Amanda dari Suara Madiun. Wali Kota Madiun Maidi kembali menggelar kegiatan bersepeda pagi bersama Forkopimda dan OPD. Namun, tak seperti agenda goes biasanya, pada kegiatan kali ini orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga meresmikan Rumah Sunat Kajibani Jumat 5 Maret 2021. Dalam giat peresmian Rumah Sunat Kajibani di Ruko Slamet Riyadi itu, juga dilaksanakan penghitanan terhadap 5.000 anak yatim dan kurang mampu secara bertahap di Kota Madiun. Wali Kota berharap program ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan, hitan merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat ditunda. Mantan Sekda Kota Madiun itu berharap tidak ada warga Kota Madiun yang kekurangan. Bahkan menunda hitan dengan alasan kekurangan biaya. Untuk itu, Wali Kota siap membantu warga yang ingin hitan namun terkendala biaya. Rumah Sunat Kajibani memberikan layanan hitan modern. Selain alat-alat yang canggih, juga tidak menimbulkan rasa sakit. Wali Kota yang sempat memantau jalannya penghitanan bagi anak-anak pun memberikan apresiasi. Amanda, Suara Madiun. 136 pejabat administrator dan pengawas dilantik. Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan, peringatkan pegawai agar tidak korupsi. Ada Faris Firmansyah dari Suara Pasuruan. Jumat 5 Maret 2021, Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan melantik 136 pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan di lapangan apel Pemkab Pasuruan dan disaksikan oleh Mujib Imron, Wakil Bupati Pasuruan, Anang Saiful Wijaya, Sekretaris Daerah, hingga para kepala organisasi perangkat daerah. Dari 136 pejabat yang dilantik, 43 orang menjadi pejabat administrator dan 93 orang menjadi pejabat pengawas.
Di hadapan pejabat yang dilantik, Irsyad Yusuf menyampaikan dirinya tidak segan akan memberhentikan setiap aparatur sipil negara yang terbukti korupsi uang negara tanpa pengecualian. Jangan sekali-kali kemudian ada upaya untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi. Korupsi itu apa? Korupsi itu adalah yang bukan hak kita ambil, sekecil apapun. Karena niat itu, kalau tidak ada niat, mengambil yang bukan hak kita, itu sudah namanya korupsi. Harus kita mulai dari hal yang sekecil-kecilnya. Jangan coba-coba untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun korupsi. Saya sudah beberapa kali memberhentikan ASN yang itu menjadi bagian dari tugas saya sebagai pembina kepegawaian. Kalau sudah kena kasus korupsi ya sudah kita berhentikan. Faris Firmansyah, Suara Pasuruan untuk Buletin Jawa Timur. Beralih ke Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang, Pemkab Lumajang luncurkan 6.200 kartu Lumajang Mengaji. Pemerintah Kabupaten Lumajang meluncurkan sebanyak 6.200 kartu Lumajang Mengaji kepada guru ngaji yang ada di Kabupaten Lumajang. Hal tersebut disampaikan Thoriqul Haq Bupati Lumajang di acara launching Kartu Lumajang Mengaji tahun 2021 bertempat di Pendopo Arya Wiraraja Lumajang. Bupati juga menyampaikan bahwa Kartu Lumajang Mengaji tersebut memiliki fungsi seperti Kartu Anjungan Tunai Mandiri atau ATM dan nantinya akan langsung ada tambahan saldo sebesar Rp100.000 untuk setiap bulannya. Ia menambahkan bahwa di samping sebagai identitas para guru ngaji, kartu tersebut juga dapat berfungsi sebagai alat untuk transaksi dalam menyalurkan honor kepada guru ngaji dengan harapan akan dapat tercipta rasa aman, nyaman, dan transparan dalam penyaluran honor tersebut. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar menilai penerapan PPKM berdampak terhadap omset pelaku UMKM. Ada Ninda Alivia dari Persada FM Blitar. Pemerintah Kabupaten Blitar menjadi salah satu daerah yang menerapkan PPKM berskala mikro. Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, Lisetianingrum mengatakan, dengan adanya PPKM pelaku UMKM mengalami penurunan omset yang sangat drastis. Padahal awal mewabahnya COVID-19 mereka masih bisa stabil karena masih ada beberapa permintaan. Lis menuturkan diterapkannya PPKM membuat pelaku UMKM sudah tidak bisa melakukan apapun karena kalau masuk daerah lain sangat ketat sehingga tidak ada permintaan dan mengalami penurunan tajam. Kalau melihat potensi di lapangan yang masih bisa jalan saat ini adalah produk kuliner, masakan siap saji yang bisa diantar. Di sisi lain, hal itu merupakan kebutuhan yang dirasa lebih praktis sehingga banyak juga yang beralih ke sektor kuliner. Dengan adanya penerapan PPKM ini, teman-teman usaha mikro itu nangis semua, Mas. Jadi mengalami penurunan yang drastis juga. Meskipun di corona awal-awal yang beberapa bulan yang lalu itu mereka masih bisa istilahnya ini untuk hidup. Lis berharap pandemi COVID-19 segera berakhir, tidak ada pembatasan kegiatan sehingga membuat UMKM di Kabupaten Blitar bisa segera pulih dan bangkit. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Dari Radio Blambangan FM ada Alfian Firdaus. Banyuwangi akan lakukan jemput bola vaksinasi untuk lansia. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani terus memantau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di wilayahnya. Dalam beberapa hari terakhir, Ipuk berkeliling ke sejumlah puskesmas untuk memastikan vaksinasi berjalan dengan lancar dan sesuai target. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan per 4 Maret 2021, sebanyak 13.846 warga Banyuwangi telah disuntik vaksin COVID-19. Mereka terdiri dari para tenaga kesehatan dan pelayanan publik. Saat ini Banyuwangi telah memasuki vaksinasi tahap kedua yang dimulai sejak 26 Februari lalu. Ipuk menambahkan untuk pelaksanaan vaksinasi tahap berikutnya pihaknya menyiapkan fasilitas jemput bola vaksinasi COVID-19 untuk warga lanjut usia dan penyandang disabilitas yang terkendala ke fasilitas layanan kesehatan. Ipuk memastikan meskipun jemput bola, semua prosedur vaksinasi ditaati.
Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Dr. Wiji Lestariono menambahkan layanan jemput bola ini untuk memudahkan para warga lansia dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan jatah vaksinnya. Alfian Firdaus melaporkan. Demikian sahabat rangkaian informasi seputar Jawa Timur yang kami rangkum dalam Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Senin 8 Maret 2021. Kita berpisah dan berjumpa kembali di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Saya Ranu Prastia, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.